premium dan pertalite sangat disayangkan oleh masyarakat karena akan menambah ongkos dan beban hidup harian. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Pemirsa, akibat kebocoran pipa minyak di lepas pantai Tanjung Karawang, ribuan hektar tambak bandeng dan udang milik warga Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat tercemar minyak. Kurang lebih 1.000 hektar. 1.000 hektar. Ini pemicunya karena minyak. Pemicunya kena limbah. Selain merusak tambak bandeng dan udang, akibat limbah minyak hasil tangkapan nelayan berkurang. Warga berharap proses pembersihan limbah minyak di sepanjang bibir pantai dilakukan secara maksimal, sehingga pencemaran tidak semakin meluas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar dan hampir 75% dari seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, pesisir, dan lautan. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di sektor budidaya, termasuk dalam budidaya udang-udangan. Berdasarkan data dari United Nations Contract, ekspor udang Indonesia pada tahun 2018 naik sejauh 2,18% dari 169,2 ribu ton menjadi 172,9 ribu ton. Tidaklah mengherankan jika Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menargetkan ekspor komoditas udang pada 2024 meningkat hingga 25%. Adapun kendala yang sering dialami dalam budidaya udang yaitu ketika masa perawatan di mana sebagian besar dari masyarakat masih menggunakan cara konvensional. Adapun kekurangan dari cara konvensional ini diantaranya 1. Waktu kerja mesin, 2. Memerlukan BBM, dan 3. Membutuhkan tenaga kerja intensif. Dengan berbagai permasalahan yang telah disebutkan, dapat kita ketahui bahwasanya budidaya udang dapat terhambat sehingga menimbulkan penurunan pada produktivitas budidaya udang. Subsidi BBM yang kini sudah dicabut oleh pemerintah menjadikan pemilik tambak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan biaya terbesar dalam tambak udang saat ini masih dipengaruhi oleh konsumsi BBM. Selain ketersediaannya, BBM dapat menyebabkan pencemaran, khususnya di lingkungan pertambakan. Selain gas buangan hasil pembakaran, potensi kebocoran minyak dapat langsung mempengaruhi kualitas ekosistem tambak udang tersebut dan langsung mengancam perkembangan budidaya udang. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM tahun 2019, potensi energi matahari sebesar 78,5 MW dan angin 3,1 MW. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai inovasi teknologi dalam budidaya tambak udang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani tambak udang. Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, kami dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan bangga persembahkan ABLI Automatic Bubble Supply aerator tambak udang berkelas interaktif sebagai inovasi teknologi ramah lingkungan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan anggota Maka Mendok, Tantri Ayana Nasari, dan Ahmad Hidayatullah. Metode penelitian yang digunakan dengan tahapan awal, identifikasi masalah, rumusan masalah, pengumpulan data, analisis data dan pengolahan data, serta tahapan akhir adalah kesimpulan dan saran. ABLI memiliki beberapa komponen inti seperti 1. Turbin angin FHWT, 2. Panel surya, 3. Box elektronik, 4. Pompa celup atau pompa submersible, yang kelima adalah venturi aerator. Turbin angin yang digunakan adalah turbin angin jenis vertical axis wind turbine atau biasa disebut turbin angin FHWT dengan tipe sepuluh garis. Dengan memiliki keunggulan dapat digunakan pada angin dengan kecepatan rendah sehingga arus listrik tetap dapat dihasilkan walaupun kecepatan angin berkurang. Yang ketiga, pompa air submersible dan vakum aerator. Pompa celup atau biasa disebut dengan sebutan pompa submersible adalah jenis pompa yang dirancang bekerja di dalam air atau cairan. Pompa ini banyak digunakan pada sistem drainase, sumur bor, irigasi pertanian, dan kolam tambak. Sedangkan venturi aerator digunakan untuk menghasilkan gelembung oksigen dengan cara kerja dipasang di bagian pompa submersible, kemudian menghasilkan oksigen yang akan dimanfaatkan sebagai penyuplai oksigen bagi udang. Untuk yang selanjutnya adalah spesifikasi alat. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. Merupakan sebuah konsep di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi secara langsung.
IoT pada alat ini menggunakan sensor suhu dan sensor pH meter yang terprogram melalui microcontroller Arduino, dan sensor-sensor tersebut nantinya digunakan untuk memonitoring kondisi tambak udang. Untuk yang selanjutnya adalah aplikasi ABLI, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memantau kondisi tambak udang melalui smartphone dengan menggunakan sistem aplikasi Bailink. Hasil dari sensor suhu, sensor pH, sensor kadar oksigen, dan sensor-sensor lain dapat langsung diketahui melalui smartphone, sehingga pembudidaya udang dapat secara efektif dan efisien untuk memantau keadaan tambaknya. Untuk yang selanjutnya adalah daya listrik. Daya yang dihasilkan dari ABLI adalah 3015 Watt. Daya tersebut merupakan penggabungan dari solar cell dan turbin angin. Adapun daya yang dikeluarkan sebesar 2327,1 Watt merupakan daya dari pompa air dan lampu untuk penerangan tambak. Nah, masih ada sisa 687,9 Watt yang dapat disimpan ke dalam akumulator sebagai daya cadangan. Untuk yang selanjutnya adalah keunggulan dari ABLI. Yang pertama adalah berbasis IoT, kemudian ramah lingkungan, kemudian menggunakan energi terbarukan, tidak menggunakan BBM, mudah dalam perawatan, dan efisien. Nah, dengan berbagai keunggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari petani tambak udang. Yang selanjutnya adalah implementasi dari ABLI. Yang pertama, PT dan lembaga penelitian melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut mengenai ABLI. Yang kedua adalah pemerintah daerah mengatur regulasi permasalahan dan penyediaan energi listrik di daerah-daerah. Yang ketiga, LSM melakukan aksi pengendalian atau pemantauan terhadap terjadinya penyalahgunaan ABLI. Dan yang terakhir adalah masyarakat merawat dan menjaga kondisi dari ABLI agar tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya. Demikianlah tadi presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan ataupun kekurangan. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Berkontribusi dan berinovasilah untuk kemajuan teknologi di Indonesia. Salam prestasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.